Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Ibu walaupun dalam bentuk audio ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang sudah kalian pelajari di dua pertemuan sebelumnya gitu ya. Kalau minggu lalu kalian ditugaskan untuk mencari artikel atau berita tentang Omnibus Law, kenapa Ibu tugaskan itu, yaitu karena hubungannya dengan bagaimana bahwa antara suprastruktur dan infrastruktur politik itu adalah termasuk dalam satu sistem politik yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, sebetulnya untuk fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara sudah pada waktu KD 3.1 ya di bab pertama. Tapi ini ada yang lebih spesifik lagi di bab yang ketiga. Nah, ini Ibu akan menyoroti ke masalah suprastruktur dan infrastruktur itu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi dalam sebuah sistem politik ada yang termasuk suprastruktur politik dan ada yang termasuk infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu adalah mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah gitu ya. Nah, contohnya apa saja? Contohnya yaitu MPR, DPR, DPD, MA, Presiden, Wakil Presiden ya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, yaitu artinya lembaga-lembaga negara resmi gitu ya. Nah, kemudian apa yang termasuk infrastruktur politik? Yang termasuk infrastruktur politik nih adalah mesin politik atau lembaga politik non formal yang berperan tidak langsung dalam pengambilan kebijakan politik. Apa saja yang termasuk di situ? Yang pertama adalah parpol atau partai politik. Yang kedua interest group atau kelompok kepentingan. Yang ketiga mahasiswa sebagai agent of change, sebagai pembawa perubahan gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut pressure group atau kelompok penekan. Ada juga media political communication, media komunikasi politik gitu ya. Tapi bisa juga termasuk ke media massa gitu ya. Kemudian figur politik atau tokoh politik. Nah, kelompok kepentingan itu biasanya disebutnya LSM ya. Nah, LSM itu termasuk ke dalam interest group atau kelompok kepentingan. Namanya bisa bermacam-macam ya. Mungkin kalian bisa menemukan banyak LSM di negara kita. Nah, itu interest group. Nah, apa hubungan antara supra dan infra ini? Tentu saja. Nah, dalam sebuah negara yang namanya sebuah kebijakan itu tidak bisa terlepas dari peran dari masyarakat ya. Artinya bahwa kita sebuah negara demokrasi yang memang harus mendengarkan aspirasi rakyat. Tetapi rakyat tidak bisa membuat peraturan sendiri, undang-undang sendiri. Nah, sehingga siapa yang berwenang membuat peraturan itu? Ya, suprastruktur gitu ya. Siapa? Ada DPR, ada MPR, ada presiden gitu ya. Itu pembuat undang-undang. Nah, kemudian kalau yang lainnya membuat undang-undang aturan tidak, misalnya Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial itu kan sebagai bagaimana melihat bahwa sebuah undang-undang itu dilaksanakan atau tidak, sehingga peraturan hukum bisa dijalankan gitu ya. Sebetulnya kalian bisa membaca buku paket ini dengan lengkap ya nanti. Tapi intinya adalah bahwa pada saat kalian melihat demo pada waktu kemarin itu, di mana di situ ada misalnya mahasiswa, ada siswa, ada media, ada tokoh politik, ada LSM gitu ya, ada kelompok penekan. Nah, mereka itu dalam melakukan demo itu misalnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bagaimana sebuah aturan itu, sebuah undang-undang itu bisa dikeluarkan dengan mengakomodir aspirasi rakyat, dengan melihat kepentingan rakyat gitu ya. Sehingga ya tidak apa-apa, misalnya silahkan boleh demo, yang tidak boleh itu adalah
demo yang anarkis, demo yang merusak sarana umum, membakar, bertindak kekerasan gitu ya. Sebetulnya demo itu diperbolehkan sebagai bentuk menunjukkan bagaimana sebuah negara itu adalah negara demokrasi. Undang-undang itu kan dibuat oleh DPR dan Presiden ya. Jadi siapa yang membuat undang-undang? DPR dan Presiden atau pemerintah. Nah, sebuah undang-undang tidak bisa diundangkan jika tidak ditandatangani oleh Presiden ya. Jadi rancangan undang-undang yang dibuat, disepakati, kemudian menjadi undang-undang. Nah, itu diperlihatkan kepada masyarakat sebelum menjadi undang-undang. Nah, jika misalnya terjadi pro dan kontra di masyarakat yang misalnya tidak melihat untuk kepentingan masyarakat atau bagaimana, ini tidak hanya masalah omnibus law ya. Jadi untuk setiap undang-undang yang dibuat itu memang harus mendengarkan aspirasi rakyat gitu ya. Sebelum misalnya nanti DPR dan Presiden itu membuat undang-undangnya dan disahkan oleh Presiden ya. Nah, sebetulnya lagi demo dengan anarkis itu tidak harus terjadi jikalau misalnya pihak-pihak yang akan membuat kebijakan atau dalam hal ini undang-undang mendengarkan aspirasi rakyat ya. Tetapi misalnya jikalau undang-undang itu kemudian sudah terlanjur disahkan, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa setiap peraturan atau setiap undang-undang yang dibuat itu sebelum disahkan itu bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Tidak selalu dengan demo, bisa juga dengan petisi ya. Tetapi yang harus kalian perhatikan adalah bahwa setiap apa yang akan diusulkan atau didemokan itu harus betul-betul dipelajari sehingga tidak ini oleh para provokator gitu ya. Jadi ini bisa jadi dibuat sebagai jalan untuk memperkeruh suasana. Padahal misalnya yang demo itu sama sekali tidak mengerti, tidak memahami isi dari undang-undang yang akan diundangkan. Tetapi karena terprovokasi, akhirnya dia ikut-ikutan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi setiap warga negara itu boleh ikut dalam demo gitu ya, tapi tidak boleh anarkis dan tentu saja harus mengetahui betul apa yang ingin disampaikan sebagai aspirasi, bukan hanya sekedar ikut-ikutan dan akhirnya malah merusak misalnya, malah menjarah misalnya gitu ya. Jadi bukannya menyampaikan aspirasi tapi malah menambah permasalahan yang ada di negara. Nah, itu ya bisa dipahami ya. Kalian bisa sebagai mahasiswa, sebagai LSM, sebagai apapun, tetapi dalam hal menyalurkan aspirasi harus sesuai aturan. Nah, di sini yang nomor 1 ada partai politik. Kenapa partai politik masuk infrastruktur politik? Partai politik sebelum dia ikut dalam pemilihan umum, kemudian dia belum masuk ke ke Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya, atau duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi si parpol ini merupakan infrastruktur politik. Nah, nanti setelah ikut dalam pemilu, kemudian wakil-wakil dari partai itu ada di DPR. Nah, kemudian dia menjadi infrastruktur politik gitu ya. Nah, dari parpol sendiri kan tetap menyalurkan aspirasinya kepada wakil-wakilnya yang ada di DPR gitu ya. Nah, media massa juga televisi itu punya andil yang sangat besar dalam hal ini sebagai infrastruktur politik. Kenapa? Karena harus bersikap netral antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya, sehingga tidak mengadu domba antara masyarakat dan pemerintah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh masyarakat itu harus sesuai dan tidak boleh diadu dombakan. Jadi
apapun itu harus netral gitu ya. Itu fungsi dari media massa. Tokoh politik juga sama, jadi tidak boleh memprovokasi, tapi bagaimana supaya negara ini maju bersama-sama dan mendukung setiap kebijakan yang baik dan memberikan kritik terhadap kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat gitu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, nanti kita sambung lagi untuk catatan selanjutnya ya. Yang penting kalian pahami kenapa Omnibus Law itu kemudian ada demo, kemudian siapa yang berdemo dan apa yang didemokan, siapa yang membuat peraturan, kenapa harus ada demo dan boleh atau tidak demo gitu ya. Itu yang harus kalian pahami gitu ya. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.